Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Jidan, NIM 3403190114 dari kelas akuntansi karyawan. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Muhtar, mata kuliah Komputer Bisnis 2, tugas pertemuan ke-7, yaitu tentang materi Profitability Index atau PI, Break-Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, dan Benefit Cost Ratio atau BC. Untuk Profitability Index, tugasnya menghitung Profitability Index. Di sini dijelaskan tentang materi metode Profitability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dinyatakan layak. Semakin besar PI, investasinya semakin banyak. Break-even point, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Untuk profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dari investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya, benefit cost ratio atau BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC rasio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Di sini ada contoh kasus dari materi PI. Yang pertama, mencari diskon faktor. Rumusnya sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup tahun. Enter, ini ditarik ke bawah. Dan untuk rumus present value-nya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Selanjutnya mencari present value dengan cara rumus sum. Nah, untuk mencari profitability index, rumusnya total present value dibagi initial investment. Diskon faktor untuk mesin B sama dengan mesin A, tinggal dipindahkan saja. Untuk mencari present value-nya juga sama, cash inflow dikali diskon faktor.
Untuk total present value-nya dengan rumus sama. Untuk profitability index rumusnya sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, bisa kita lihat untuk profitability index dari mesin A lebih besar dari mesin B. Selanjutnya ke BEP. Nah, di sini ada contoh soal dari perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 2000 piece dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk pertama, mencari total penjualan dengan cara sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produk. Untuk biaya variabel dibanding penjualan sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, untuk mencari BEP dalam rupiahnya sama dengan C9 atau biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Nah, dalam BEP dalam unit hasilnya 16.000, artinya apabila terjual sebanyak 16.000 unit, maka perusahaan XYZ mengalami tidak untung dan tidak rugi. Dan apabila perusahaan XYZ mendapat penjualan sebanyak 4 juta rupiah, maka perusahaan XYZ juga mengalami tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya materi profit margin. Di sini ada contoh soal dari PT Nisrina Sidikin Alia mempunyai data sebagai berikut. Untuk mencari PM-nya, rumusnya sama dengan NOI dibagi N dalam kurung NOI dibagi NS dikali 100%. Nah, maka profit margin dari contoh soal tersebut yaitu 16,67%. Selanjutnya materi earning point. Di sini ada contoh soal dari PD Wafa. Untuk mencari earning point, rumusnya sama dengan dalam kurung NOI dibagi TA dikali 100%. Nah,
Nah, untuk contoh soal earning point, hasil earning point-nya 27%. Selanjutnya materi ROI atau Return on Investment. Cari ROI, rumusnya sama dengan NOI dibagi dalam kurung NOI dibagi TA dikali 100%. Nah, apabila dari contoh soal CPKISA ROI-nya yaitu 33%. Lanjut ke materi RMS atau rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk mencari EAT, rumusnya sama dengan NOP dikurangi dalam kurung NOP dikali bunga atau interest ditambah NOP dikali 100%. Maka hasilnya 8.500.000. Selanjutnya untuk mencari rentabilitas modal sendiri, artinya dipindahkan. Rumusnya sama dengan EAT kurung EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Apabila kena persenkan yaitu 43%. Nah, selanjutnya materi benefit dan cost tetap. Ini ada contoh soal suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta rupiah. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah benefit dan cost tetap rasio dari proyek pengairan tersebut. Rumusnya total biaya sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate ditambah initial investment dikurangi dalam kurung initial investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, maka total biaya dari soal ini yaitu 100 juta. Nah, untuk BC rasionya sama dengan 126 juta dibagi 100 juta. Nah, maka BC rasionya 1,26. Selanjutnya ke materi terakhir yaitu benefit dan cost tidak tetap. Contoh soalnya suatu proyek pengairan
mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta rupiah. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut. Nah, untuk mencari total biayanya, rumusnya sama dengan dalam kurung inisial investment dikali rate kurung tutup ditambah inisial investment dikurangi inisial kurung inisial investment dikali nilai residu dibagi depresiasi tambah operasional. Untuk BC rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, untuk biaya tahun kedua juga rumusnya sama, hanya berbeda di dalam rate sama dengan untuk total biaya dari tahun kedua yaitu 110 juta dan BC rasionya (1,15). Untuk biaya tahun ketiga juga sama, cara mencarinya hanya berbeda di rate-nya. Nah, ini hasil dari benefit dan cost tidak tetap. Bisa dilihat dari biaya tahun ke tahun. Tahun ke-1 total biaya 100 juta, tahun kedua total biaya 110 juta, dan tahun ketiga 130 juta. Setiap tahunnya total biayanya bertambah, dan untuk BC rasionya setiap tahun berkurang. Dari tahun ke-1 1,26, tahun kedua 1,15, dan tahun ketiga 0,97.
Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.